kalian baru mau punya baby, first mom, anak pertama yang lagi ada di dalam perut, perasaan tuh kayak pengen beli semua yang ada di toko, ya nggak sih? Kalau bisa rumah kalian jadi toko. Well, aku juga dulu gitu sih, literally anak pertama aku, Althea, oh my god, kayak dresses, anak kecil, cewek itu banyak banget perintilannya dan aku mau beli semuanya. Semua warna kalau bisa kayak semua warna pelangi aku beli ya kan ya, tapi ternyata lupa lah nggak kepake, size-nya kekecilan lebih cepet lah, and so on, terus udah gitu gaya-gayaan mau beli gadget-gadget kecil tapi pas udah dibeli at the end gak kepake. So, waste of money. So ya, tapi setelah beberapa pengalaman aku, udah anak kedua, dan anak aku sekarang umurnya 6 tahun dan 4 tahun, jadi udah pada gede-gede, tiba-tiba aku kepikiran mau banget share ke kalian, sebenarnya barang-barang apa aja sih yang benar-benar esensial, barang-barang apa aja sih yang benar-benar harus kita punya untuk menyambut kedatangan si baby ini. Jadi, video ini, aku mau share 10 newborn must have 2025. Biar kalian gak buang duit dan lebih siap untuk menghadapi hari-hari kedatangan si baby. So all the products in this video nggak ada yang endorsement club, benar-benar dari pengalaman aku dan aku happy untuk pakainya. Hi guys, welcome back. My name is Nevi Ross. I'm a parent of two dan aku udah melewati fase newborn lebih dari sekali. Barang-barang yang akan aku share ini bukan teori, tapi you really need it, safety dan emang bagus banget dan emang perlu banget untuk dipunya di rumah. Dan pure dari pengalaman aku sendiri dan ada barang-barang yang benar-benar long lasting. Ada yang kepake banget, ada juga yang oke lah. Jadi kalian bisa tahu yang mana yang harus rental, yang mana yang harus beli karena worth the money. Oke, here we go. Yang pertama ada tempat tidur baby. Of course, kalau seandainya kalian baru punya baby, please banget tolong taruh anaknya di tempat tidur yang berbeda dari orang tua. Bisa dekat sebelah tapi ada separation, ada beda sedikit, nggak dalam satu kotak tempat tidur spring bed. Karena apa? Adanya kematian mendadak kepada bayi, misalnya kalian pakai selimut, suami kalian pakai selimut, babynya ada di tengah, bisa aja selimutnya ketutupan karena malam-malam kalian pakai selimut, ataupun mungkin by mistake papahnya kayak tidurnya kayak dancing in the middle of the night, terus tangannya ketutupan karena kalian lupa ada bayi sekarang di tengah-tengah kalian. Nah, jadi untuk safety reason harus dipisahin. Walaupun kalian nggak usah beli tempat tidur baru, tapi tempat tidur kecil aja gitu di sebelah tempat tidur kalian. Dan benar-benar tempat tidur atau co-sleeper ini life saver banget. Bayi tetap tidur deket banget sama kita, but it's not in the same bed. Jadi tetap aman. Aku personally pakai yang kayak next to me bed gitu, yang dari Chico. Waktu itu 2 kali aku dari Chico dan aku rental. Karena apa? Karena ini dipakainya nggak lama sih, cuman kayak 4 bulan, terus udah gitu udah kekecilan buat babynya. Itu harganya kalau seandainya beli kayak 3.500.000-an. Kalau seandainya kalian ada budget, go ahead. Tapi menurut aku 4 bulan untuk 3.500.000 is not really worth it. Terus udah gitu di luar sana banyak banget model-model baru, banyak banget warna-warna lucu. Terus kalau aku punya anak kedua, jadi aku pakai punya warna lain lagi. Jadi it's just so good untuk rental. Aku prefer rental daripada beli. Dan yang kedua, aku beli yang long lasting adalah baby coat. Aku suggest kalian beli aja, itu adalah Joy Illusion Travel Coat. Nah, Joy Illusion Travel Coat ini waktu itu aku belinya di Mothercare. Kayaknya sih keluarnya memang cuma di Mothercare doang, karena aku lihat di toko-toko lain mereka tuh ada model yang beda, tapi nggak sama kayak yang Joy yang aku punya ini, yang si Illusion Travel Coat ini. Karena yang Travel Coat ini bener-bener keker dan menurut aku bener-bener bagus banget kualitasnya. Aku beli di Mothercare waktu itu sekitar hampir 3 jutaan juga, jadi masih oke lah. Baby coat ini tuh super multifungsi banget, bisa jadi tempat tidur, bisa jadi changing station, jadi kalian nggak usah ada table untuk changing station yang beda, kecuali kalian benar-benar punya kamar khusus untuk bayinya, terus mau yang instagramable, artistik gitu, ada meja changing table-nya sendiri, go ahead. Cuman kalau seandainya kalian juga ruangannya agak sedikit compact, pakai ini benar-benar best purchase karena mereka ada changing table-nya, di sampingnya tuh ada tempat untuk nyimpen semua kebutuhan kalian pada saat ganti diaper, kayak pampersnya bisa ditaruh di situ, minyak telon, kapas, semua. Jadi nggak usah ada extra changing table atau extra rack atau extra trolley, just want everything. Terus udah gitu yang aku suka dengan si Joy ini adalah pada saat baby kalian masih umur 0 sampai sekitar 1 tahun, it's depend on the kids. Kalau mereka udah mulai ngerangkak dan mereka udah bisa bangun, nah itu agak dibedakan karena kalau dari belum bisa bangun, kalian bisa pakai Joy-nya tuh bisa dikeatasin. Nah, tapi kalau seandainya nanti anak kalian udah mulai aktif, itu bisa dikebawahin mattressnya, which is perfect. Jadi dia bisa dapat tempat tidur plus playtime sendiri di situ. Mereka bisa muter-muter di situ, merangkak sendiri di situ, belajar untuk berdiri, terus jatuh karena udah di tempat tidurnya bener-bener safe banget untuk kepalanya. Jadi nggak akan kepentok kemana-mana. Jadi aku bener-bener happy banget sama Joy Illusion Travel Coat ini. Oh plus, kalau seandainya kalian beli baby coat seperti ini, contohnya mungkin kalian mau beli baby coat yang lain, go ahead. Tapi aku bener-bener referensi Joy ini is not endorsement. This video there is nothing endorsement. So kalau seandainya kalian mau beli juga baby coat yang lain, brand yang lain, please go ahead. Aku ada mattress karena itu belinya terpisah antara si baby coat sama matrasnya sendiri. Biasanya matras yang dijualan di luar itu tingginya adalah 5 cm. Tapi buat aku suggest banget ke kalian beli yang 10 cm. Memang agak lebih tebal, agak lebih berat, tapi kayak lebih strong, lebih kuat. I think the baby love it so much. Karena Altia juga suka banget tidur di situ, main di situ. Pokoknya kokoh gitu, kayak
keren. Honestly, matressnya juga salah satu best purchase buat aku. Nomor 2, car seat newborn. I know car seat is not for everyone, karena kalau seandainya di Indonesia belum begitu digembar-gemborin untuk pakai car seat, untuk ada di mobil, banyak banget yang nggak pakai car seat. Tapi kalau seandainya kalian punya mobil, why not? Kalian pakai car seat, karena this is a safety reason. Jangan sampai menyesal cuman karena kalian nggak beli car seat, atau nggak karena terlalu sayang sama bayinya, pengennya digendong terus di mobil. But kids are comfortable in the car seat more than in your hand, kayak gini. Karena pas kayak gini, kepalanya juga mereka nggak senyaman itu, apalagi kalau drivingnya agak sedikit jauh. Kalau seandainya di car seat, oh my god, semuanya tuh empuk banget. Mereka tuh ngerasa kayak dipeluk, very soft and very safe. Jadi kalau seandainya kalian punya mobil, bisa beli mobil, please kalian harus beli car seatnya. Dan anak-anak, best purchase. Mereka akan suka. Mungkin awal-awal mereka nggak akan suka, mereka akan nangis dan kalian akan bilang, aduh anak gue nggak suka di car seat, karena kalian tidak membiasakan anak kalian ada di car seat. Kalau kalian membiasakan setiap hari and tell them we cannot move karena nanti ada polisi or whatever you tell or is safety reason, kalian kasih tahu gimana safety reason dan mereka pasti akan kebiasaan. Apalagi kalau seandainya sudah dari baby kalian taruh anak kalian di car seat, kalian gak akan ada lagi dengar nangis-nangis. Mereka akan ditaruh di car seat. Mereka udah tahu standarnya adalah naik mobil, duduk ke tempat duduk mereka sendiri. Aku pilih Nuna Exec untuk car seatnya. Nuna juga punya banyak banget types-nya. Dan aku pilih yang si Nuna Exec ini setelah pencaharian aku yang sedikit lama. Dan sampai sekarang, dari umur Althea 6 bulan, yes, baru punya 6 bulan, karena waktu itu aku beli car seat yang dibawa gitu loh, yang bisa lepas pasang. Karena pada saat itu aku nggak punya mobil dari umur 0 sampai 6, aku belinya itu Maxi Cozy. Nah, karena bisa dilepas pasang, bisa juga di-attach sama stroller aku. Nah, setelah 6 bulan, alhamdulillah ada rezeki, jadi aku beli mobil, so I bought a proper car seat for my kids. Nah, setelah 6 bulan ke atas, sampai sekarang Althea udah 6 tahun setengah, dia masih di car seat yang sama. Jadi bener-bener best purchase banget untuk anak-anak aku, dan anak aku yang kedua aku beliin yang sama si Nuna Exec ini juga. Terus kalau seandainya kita keluar negeri nih, atau kemana, ke Jakarta atau kemana, mereka nggak pakai car seat, terus mereka ngantuk, mereka akan bilang, mami kalau ngantuk enakannya pakai car seat aku, katanya. Karena kalau pakai car seat mereka tuh kayak kepalanya tuh enak, badannya tuh terus kayak peluk gitu loh, jek gitu. Jadi mereka nggak yang ke kanan ke kiri, jadi benar-benar best banget pokoknya. Sebenarnya harganya memang agak sedikit pricey, but it worth it. Ini satu-satunya yang aku pro untuk beli something yang mahal is a car seat, Nuna Exec. Jadi ada 2 cup holder yang di Nuna Exec ini, satu buat tempat minum biasa atau susu, tempat minum bisa kalian taruh, dan yang satunya bisa untuk mainan mereka biasanya. Jadi mainannya bisa dicemplungin ke situ, nanti mereka bisa nge-grab sendiri. Oke, next nomor 3 is a stroller. Stroller juga salah satu yang mengurangi beban hidup. Karena kalau seandainya kalian punya baby, mereka mau tidur udah tinggal di stroller, enak banget dibandingkan digendong-gendong. Terus udah gitu nggak berat juga buat kita untuk gendong anaknya. Satu mall lagi mau jalan-jalan, kalian gendong-gendong, kayaknya oh my god, anaknya nggak nyaman. Plus kitanya juga keberatan dan tidak nyaman. Salah satu stroller yang aku suka, pro banget, nggak akan aku ganti adalah Baby Zen Yoyo. Again, yes, pricey, tapi one of the best purchase again. Udah nggak usah pindah-pindah lagi, apalagi kalau seandainya kalian suka traveling, Baby Zen Yoyo is number 1 to go. Look, aku pernah cek untuk Bugaboo, jadi pada saat aku lahiran anak aku tuh pengen banget Bugaboo, karena di Jerman semua orang tuh pakai Bugaboo, terus Bugaboo tuh yang strong, keker, bla 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 bla, and it's really nice. Tapi pada saat aku lihat, Bugaboo it's really good untuk European lifestyle, karena kalau seandainya di Eropa, jalanannya tuh batu-batu, dan mereka bener-bener keker, rodanya juga bagus, yang propernya ya, yang proper Bugaboo. Bukan yang Bugaboo Ants, Bugaboo Butterfly, bukan yang itu, yang satunya lagi itu bener-bener amazing. Tapi pada saat aku ngelihat Bugaboo Ants, Bugaboo Butterfly, kalau kalian compare sama Baby Zen Yoyo, it's different. You know, kayaknya Baby Zen Yoyo tuh kayaknya tiangnya lagi apa tuh ya namanya, ya pokoknya tiangnya itu keker banget. Sedangkan si Baby Zen Yoyo ini kalau kalian goyang-goyangin tuh dia agak gerak-gerak gitu. Sedangkan Baby Zen Yoyo udah kayak keker, pokoknya your kid will be safe in there. Terus, kalian yang suka traveling harus banget punya si Baby Zen Yoyo ini. Mau check-in, ada di airport, dia udah tinggal lihat, oh si Yoyo ya, oke, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Honestly, aku sampai beli 2, anak pertama dan anak kedua, karena emang sering banget dipakainya. Ringan, stylish, gampang dilipat, bahkan bisa masuk ke kabin pesawat, there is no question asked. Untuk newborn, kalian bisa juga tambah untuk basinetnya. Bener-bener jadi sahabat setia banget buat aku, karena kemana-mana ikut itu, stroller bener-bener so strong, udah 6 tahun tapi masih bagus. Tapi sayangnya sekarang 2 stroller aku, yang satu udah aku kasih ke temen, yang satu lagi aku kasih ke anak adiknya Jacob. Oke, nomor 4 adalah baby carrier atau gendongan. Untuk baby carrier atau gendongan ini banyak banget contohnya, dan banyak banget yang harga-harga ekonomi. Sebenarnya aku nggak ada brand khusus untuk yang aku benar-benar suka banget kayak tadi. Tapi memang gendongan itu penting biar kalian bisa buat sehari-hari. Jadi bagus juga untuk bag anaknya. Pilih yang ekonomis, tapi pilih juga yang biar si anaknya itu nyaman.
Honestly untuk aku waktu itu aku beli Baby Bjorn. Jadi waktu itu aku pengen banget beli Ergo Baby ya. Pas aku ke Mother Care, terus udah gitu aku cobain si Althea anak pertama aku digendong pakai Ergo Baby, dia nangis-nangis, dia nggak suka banget, pokoknya dia nggak mau di dalam Ergo Baby itu. Tapi pas aku coba Baby Bjorn, she loves it. Gak tahu kenapa, karena mungkin dari mesh jadi nggak begitu panas dan dia suka banget. Jadi akhirnya aku pakai Baby Bjorn. Tapi sekarang udah banyak banget gendongan-gendongan, bahkan yang lokal produk udah bagus-bagus. Jadi you guys just need to check. Yang kelima, pompa ASI atau breast pump. Nah, breast pump ini aku pernah coba dari yang murah sampai yang mahal, dua-duanya is good. Yang murah aku pakai dari Little Giant pada saat anak pertama aku, karena aku mikir I don't really think that I need one gitu, masih agak sedikit bodoh. Tapi ternyata bener-bener I really need it, dan Little Giant itu murah, kecil, bener on the go, tapi doing their job. Pas anak kedua aku coba Spectra, aku suka Spectranya yang dual compact. Jadi aku nggak suka yang besar, yang dual compact it's good dan benar-benar kayak estetik, warnanya bagus ya kan, putih dan goldish kayak gitu, dan benar-benar really good at night. Jadi ada sedikit light gitu. Jadi kalau seandainya lampu dimatiin, kita masih ada sedikit lampu penglihatan kita, tapi nggak terang banget untuk si baby bisa bangun. Dan kenapa aku pakai dual pump? Banyak banget yang akan bilang, aduh kenapa enggak deh, aku akan breastfeed secara langsung. Yes, I know. Tapi kalau aku dulu tuh karena kita kalau malam itu kan sleepless ya, tidurnya tuh nggak begitu nyaman gitu. Tidurnya tuh nggak yang apa sih yang nggak banget tidur, jadi pagi-pagi pasti masih ngantuk. Nah biasanya jam 6 pada saat aku anak bangun, aku susuin dia dan langsung aku hand over ke siapa yang bisa bantu aku. Pada saat itu aku punya neni. Mungkin buat yang di rumah, kalau kalian punya keluarga, ibu, bapak, adik, tante yang bisa gantian untuk jaga pagi-pagi aku kasih ke mereka, aku minta tolong boleh nggak diajak main atau apapun. Lagi pula kalau newborn tuh dia dikit-dikit cuma susu tidur, udah gitu aja kerjaannya ya kan. Jadi hand over dan aku masih bisa tidur sampai jam 10 pagi, siang, jam 10-an baru aku bangun. Nah, dari ada waktu sekitar 4 jaman sama yang bantuin aku. Jadi pada saat mereka bantuin, mereka masih bisa kasih susu juga karena aku breast pump malam-malamnya, mereka udah tinggal ambil, angetin ASINya, langsung bisa dikasih ke anaknya tanpa ngebangunin aku, dan aku punya waktu untuk tidur lebih lama sedikit. Dan itu penting. Trust me, breast pump is lifesaver. Yang keenam, perlengkapan menyusui. Jadi kayak ada botol-botol menyusui. Nah, untuk botol menyusui aku udah coba bermacam-macam botol, tapi aku suka banget dengan Komotomo botol. Benar-benar soft banget dipegang. Jadi dia tuh bawahnya bukan gelas, bawahnya tuh dia kayak silikon, bukan plastik juga. Silikon, jadi benar-benar enak banget untuk dipegang sama baby dan bisa ngajarin babynya tuh untuk pegang sendiri gitu. Jadi anak-anak aku tuh bisa setidaknya ngehold botolnya sendiri pada mereka udah umur kayak 4 bulanan. They try to hold themselves and it's really good. Kalau seandainya botol-botol lain agak susah karena ada yang kotak, ada yang terlalu bulat, pokoknya terus udah gitu keras kan, dia nggak sesoft Komotomo. Kalian harus coba pegang Komotomo seperti apa, and it's really good. Terus untuk nyucinya bener-bener enak banget karena nyucinya tuh nggak complicated. Barang dalamnya tuh bener-bener gampang banget untuk dicuci, dan itu yang aku suka juga sih. Nursing pillow. You think that you don't need nursing pillow, you are wrong. Wait until you have this one. Aku beli nursing pillow-nya dari my best friend. Good banget. Wah, ini juga adalah salah satu best purchase. Salah satu yang aku akan selalu rekomend ke kalian is my best friend nursing pillow. Karena itu benar-benar bentuknya, shape-nya tuh benar-benar rata. Kadang-kadang shape-nya bulat doang, terus belakangnya nggak ada caklekan, apa tuh kayak celek gitu. Jadi tuh kadang pada saat nyusuin, kedorong-dorong sama anaknya. Jadi endingnya kalian harus nge-hold si pillow-nya sama nge-hold baby-nya. Si my best friend pillow ini, white-nya tuh gede banget. Jadi anak tuh benar-benar bisa tidur di situ udah. Terus dia ada bantalan 2 di kiri sama di kanan. Kalau dilihat tuh agak sedikit surface-nya agak rata, tapi sebenarnya dia agak sedikit bantalan sedikit. Jadi dia tuh bisa ada bantalan untuk jadi satu kepala satu pantat gitu. Jadi benar-benar anaknya tuh pokoknya nggak tahu kenapa mereka benar-benar bisa tidur. Kadang pun mereka nggak nyusuin, mereka bisa tidur di situ di pangkuan aku, tapi di si nursing pillow. Jadi untuk 1 bulan awal itu dia bisa jadi kayak tidur sedikit gitu loh. Jadi udah, jadi kita duduk, anaknya tuh tidur di situ udah kayak tempat tidur mereka, karena kan masih kecil banget ya kalau bayi baru lahir selama 1 bulan itu. Nah terus dia tidur itu stable banget, benar-benar stable. Jadi aku masih bisa sambil kerja. Kalau dia lagi tidur, kanannya masih bisa sambil pumping. Terus aku masih bisa sambil kerja di komputer, which is like, oh my god, really good. Walaupun gak dipegangin, dia stable banget di situ. Terus ada satu kompartemen di mana kalian bisa taruh botol minum, karena kalian bakal dehidrasi banget. Jadi bisa ditaruh tempat minum untuk minum pada saat kalian lagi nyusui. Atau kalian bisa juga taruh untuk handphone. Yang ketujuh, peralatan mandi. Kalian butuh bak mandi. Nah, bak mandi untuk baru-baru, aku tahu ada yang fancy, ada yang enggak. Kalian cari bak mandi yang belakangnya itu yang duduk gini, duduknya duduk tidur.
terus belakangnya tuh harus kayak mesh atau ada bolong-bolongnya. Karena apa? Jadi biar si baby tuh kamu enak mandiinnya. Jadi cuma cebur, terus airnya ngalir. Kalau kalian taruh di bak, terus masih 0 to 4 months, itu tuh susah megangnya. Terus udah gitu, kan kalau seandainya kalian mandiin pakai sabun, masa airnya nanti masih kena sabun gitu loh. Jadi airnya tuh nggak air mengalir, jadi lebih susah. Nanti kalian harus ganti airnya dulu pakai air bersih, baru dibersihin lagi babynya, baru diangkat. Nah kalau seandainya pakai yang mesh atau pokoknya jangan bak mandi, baknya yang biasa gitu yang duduk ya. Ada yang murahnya namanya Sugar Baby, ini juga bener-bener bagus banget. Kalau seandainya kalian mau, this one is also good. Kalau seandainya kalian mau yang high end bla bla bla, itu di Mothercare ada yang agak duduk gitu. Nah itu belakangnya bolong-bolong. Nah itu yang kalian pakai untuk awal-awal. Nanti pada saat anak kalian udah bisa sedikit duduk, 7 bulanan, 8 bulanan, barulah kalian beli bak-bak itu, karena dia udah bisa duduk, dia udah bisa tuh kecipak-kecipuk kayak batap. Tapi kalau masih baby, nggak usah pakai yang itu, pakai yang murah aja, yang kecil aja, itu udah bener-bener good. Karena nggak akan kepake kalau seandainya yang batap besar. Kan dia nggak bisa duduk. Terus dia mau tiduran, kecemplung ya kan kepalanya. Jadi kalian harus holding terus. Terus udah dibersihin, kan air yang di dalam baknya kotor, ada sabunnya. Nah jadi lebih ribet deh pokoknya. Jadi cari yang oke-oke aja. Untuk anduk, cari anduknya tuh yang ada tutupannya juga. Aku tuh kemarin ada ya anduk, itu bagus banget. Aku dapat hadiah. Aku juga lupa itu namanya apa. Jadi anduknya tuh lucu banget. Anduknya itu ada hoodie-nya, terus dia ke bawah gitu panjang. Nah yang panjang tuh ada buat leher, cetekan leher buat di kita. Jadi tuh kita bisa cetek leher. Jadi di sini anduk nyambung ke atas sama babynya. Nanti baby tinggal ambil. Aduh enak banget ya itu deh. Pokoknya itu tuh bagus banget. Tapi aku lupa itu namanya apa. Nanti coba aku cari, kalau aku dapat aku taruh di atas sini kayak apa ya. Ini bener-bener bagus. Jadi badan kita nggak basah, bayi juga enak gitu ngegendongnya. Terus dia nggak akan jatuh ke bawah karena ada si anduk ini gitu. Yang kedelapan adalah perlengkapan tidur. Pertama, kalian untuk baru-baru mungkin bisa pakai selimut ya. Tapi kalau dari aku pakai selimut karena dia masih kecil banget gitu ya. Selimut nggak usah beli banyak-banyak, mungkin 2 aja. Jadi 1 cuci, 1 pakai, 1 cuci, 1 pakai, 2 aja, karena itu hanya untuk sampai umur let's say 3 bulan, 4 bulanan. Setelah itu kalian beli namanya sleep sack. Sleep sack ini bisa kalian pakai sampai umur 2 tahunan atau even longer. Tapi mereka ada size-size-nya, jadi kalian harus ganti size memang. Kenapa pakai sleep sack ini? Karena kalau seandainya pakai selimut, ini safety reason pada saat mereka tidur. Karena kalau seandainya pakai selimut, masih umur 4 bulan, kalau misalnya terus dia gerak, terus nyampe sini, mereka akan ketutupan. Dan makanya kadang-kadang ada namanya, kita nggak tahu ya, belum bisa untuk ngebuka si selimut ini. Kalau selimut ini nyampe sini. Jadi dia takutnya nggak bisa napas pada saat malam. Pakai sleep sack ini safe banget karena dia keceklek di sini. Terus udah gitu udah kayak baju. Jadi dia udah kayak baju, nggak akan naik-naik, nggak akan kemana-mana, tapi dia bener-bener kayak selimut dari bawah. Jadi bener-bener nutupin semuanya kayak selimut, kayak bedong tapi tanpa lengan. Jadi ini bener bagus banget. Aku beli waktu itu dari Petit Batu. Kebetulan aku selalu pakai yang Petit Batu. Ini memang agak sedikit pricey pada zaman itu. Well 5 tahun lalu kayaknya sleep sack belum banyak di mana-mana. Jadi memang cuma Petit Batu ini brand dari luar negeri yang memang sudah punya, karena di luar negeri itu kan dia tuh cuacanya dingin banget. Nah makanya dia punya si sleep sack ini untuk mereka jalan-jalan keluar juga gitu. Nah aku beli dari Petit Batu, agak sedikit pricey tapi it's worth to buy. Bener-bener bagus banget menurut aku, dan aku bener-bener pakai terus. Bahkan ini aku cuma punya 1 karena agak sedikit mahal buat aku ya. Jadi cuma punya 1, ya udah habis anak-anak bangun pagi langsung cuci, pokoknya malamnya udah harus kering lagi. Tapi sekarang udah banyak banget Mothercare udah ngeluarin, kayaknya si Baba Sheep udah ngeluarin. Terus udah gitu ketebalannya juga udah depend, ketebalannya kalian pakai AC-nya berapa Celsius di dalam ruangan atau enggak kalian nggak pakai AC, itu tergantung ketebalannya masing-masing sih. Jadi udah bisa dipilih. Selain itu high recommended banget adalah baby monitor. Nah baby monitor ini buat aku juga salah satu yang penting karena kita bisa ngelihat, karena aku bisa ngelihat pada saat anak aku tidur, aku sedikit tinggal doing something else, tapi aku tetap bisa ngelihat dia dan ngemonitor. Aku bisa ngelihat dia ngapain aja, dan pada saat mereka bangun aku kedengeran. Karena aku beli monitor itu yang sekarang aku punya Baby Sense. Yang pertama aku punya Philips, terus karena range kilometernya kurang, jadi aku ganti lah, karena aku waktu itu pindah rumah, jadi agak sedikit lebih besar, jadi aku butuh range yang agak sedikit lebih besar. Akhirnya aku ganti ke Baby Sense ini, which is this Baby Sense is really good karena dia punya 2 kamera. Jadi aku taruh 1 di kamar Altea, 1 lagi di kamar Anzo. Terus udah gitu monitornya juga lebih bagus, lebih ada lulabinya, terus ada dual communication, warnanya juga lebih bagus gitu, lebih cerah, lebih terang, lebih it's just really good deh pokoknya untuk optikalnya. Sayangnya aku beli Baby Sense ini waktu pas aku lagi ada di Jerman. Aku nggak tahu kalau sana di sini udah ada, tapi I think Philips it's one of the best choice also. Ada di mana-mana, ada di semua e-commerce yang ada di Jakarta gitu. Dan ini bagus banget pada saat kalian akan doing the sleep training. I will say another time mungkin untuk sleep training, please komen di bawah kalau seandainya kalian mau untuk sleep training juga. Aku akan cerita gimana perjalanan aku sleep training. Aku udah sleep training ini udah 5 tahun lalu ya berarti. Ke-9, pakaian dasar newborn. This is dangerous karena semua moms pengen banget beli baju yang banyak buat anaknya. Warna ini, warna itu, ini, tapi size-nya sama semua untuk newborn atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Padahal si bayi ini, dia ini mereka nggak butuh banyak-banyak karena size-nya langsung banyak banget berubah sampai mereka umur 1 tahun itu. Baju tuh kayak sebulan udah langsung kekecilan, sebulan udah kekecilan, makanya punya bajunya 3 pieces aja atau 4 pieces aja each, kayak baju tidur 4, baju main 4, baju pergi 4,
gitu. Lagi pula kan kalian kalau masih newborn nggak yang jalan kemana-mana kan. Kecuali kalian mau jalan ke luar negeri dan you need to buy some of them karena mungkin nggak bisa nge-laundry setiap hari atau memang kalian itu bukan tipe yang nyuci baju tiap hari ya. Mungkin kalian harus beli agak sedikit lebih banyak. Mungkin kalian harus beli sedikit lebih banyak. Cuman kalau seandainya kalian cuci baju setiap hari, I think 3 or 4 pieces is enough. Jangan lupa kalian butuh baju buat main, berarti harus yang tangan pendek, yang segitiga gitu aja. Terus udah gitu kalian butuh pijama yang agak panjang, yang pakai tangan panjang. Terus udah gitu kalian butuh bedong mungkin untuk awal-awal, jangan banyak-banyak. Again, 3 max. Perlu mitten itu yang buat di tangan karena kalau seandainya 4 bulan 5 bulan pertama kuku mereka tuh masih tajam-tajam dan mereka masih suka nyakar-nyakarin, jadi kadang kesian aja sama mukanya kecakar-cakar. Takutnya adalah berbekas, itu doang sih sebenarnya. Jadi beli mitten juga jangan beli banyak-banyak ya. Pokoknya remember, jangan kelebihan untuk beli karena kalian tetap akan shopping setelah 2-3 bulan. Don't worry karena itu size-nya akan selalu aja meningkat. Kaos kaki kalau seandainya kalian mau pergi, sepatu jangan banyak-banyak, oh my god, sepatu aja 1 aja karena kalian tuh nggak butuh dan itu beneran literally. Remember, 1 month udah harus beli yang baru lagi. Pokoknya yang penting bahannya adem, enak, halus dipakai, that's best. Oh, tapi kalau seandainya kalian itu, tapi ini buat yang pakai diapers ya. Kalau seandainya kalian nggak pakai diapers, mungkin kalian harus beli agak sedikit lebih banyak karena ada kemungkinan anaknya buang air kecil atau buang air besar. Jadi kamu harus ganti lebih banyak daripada yang pakai diaper. Kalau pakai diaper biasanya masih oke-oke aja. But ya kadang juga kecolongan sih. Oke, yang ke-10, this is the last, perlengkapan kesehatan dan hygiene. Sebenarnya ada beberapa banget yang wajib, yaitu yang pertama termometer. Jangan lupa punya selalu termometer di rumah, cek suhu anak. Apalagi kalau kalian ngerasa, aduh ini kayaknya anget enggak, jangan tanda tanya, langsung kasih termometer. Kalian udah tahu seberapa demamnya, atau kalian berasa dia anget tapi padahal dia biasa-biasa aja, masih 36 derajat atau 37 derajat Celcius, that it's still okay. Langsung cek suhu tubuh terus-terusan. Apalagi kalau anak kalian agak sedikit anget, apalagi kalau anak kalian demam, benar-benar harus dimonitor terus. Jadi harus banget punya termometer. Dan beli termometer jangan yang ditempel atau yang dimasukin. Beli termometer yang ditembak aja, yang cek gitu, terus dia bisa pakai lampu, terus nanti dia udah tahu. Karena kalau anak-anak tuh ditempel-tempel, aduh dia tuh gerak-gerak nggak bisa diem. Jadi kalau yang pakai itu lebih enak dan lebih akurat sih biasanya. Yang kedua, nail clipper and cotton bud. Cotton bud sebenarnya nggak usah bersihin banget untuk kuping, tapi di luar area kuping biasanya sih kepake. Ada beberapa lah yang bisa kepake atau nggak, ada ingus-ingus gitu kecil, nah itu bisa diambil pakai cotton bud. Terus nail clipper juga, aku nggak tahu nih yang sekarang ada yang new version atau enggak. Cuman beli nail clipper yang good aja, yang bener-bener khusus untuk baby. Jadi untuk guntingnya tuh lebih enak, kita nggak takut-takut. Dan of course is diaper. Buat aku diaper nih kayak I have to have it gitu kan. Aku sih pro banget dengan diaper. Karena banyak banget yang bilang, aduh kalau pakai diaper kesian nanti anaknya merah-merah apalah. Iya, karena nggak diganti sesuai dengan aturannya. Ya iya anaknya merah-merah, ya iya ada rush bump untuk anaknya. Nah jadi kalau seandainya kalian pakai diaper jangan lupa diganti dicek setiap 2 jam tuh, kalian cek setiap jam juga cek aja lah. At least setiap 2 jam lah cek. Kalau pipis dikit udah ganti aja. Kalau puping dikit ganti, jangan aduh masih puping sekali udah didiemin gitu. Aduh masih pipis sekali udahlah nggak apa-apa belum penuh. Jangan sampai penuh juga gitu. Jadi kayak yang penting tuh nggak panas, nggak lembab pantatnya, then will be okay. Jadi memang harus dicek sih. Jadi jangan sayang diaper juga ya. Jadi kalau seandainya emang udah tahu agak sedikit udah terjadi gitu buang air kecil atau buang air besar, langsung ganti yang baru gitu. Dan langsung dibersihinnya juga bagus. Pada saat dibersihin nih jangan lupa juga dibersihin. Terus udah gitu jangan lupa di tap pakai tisu kering. Di tapnya gini doang, cek biar dia agak sedikit kering. Jadi pantatnya lagi ngomongin nggak apa-apa lah ya. Jadi si bumpnya itu nggak dalam keadaan sedikit basah atau sedikit ya gitu deh pokoknya. Aku pribadi aku pakai Mary's yang warna putih, yang premium I think dia bilangnya, karena mereka ada yang warna hijau putih terus ada yang warna putih juga. Nah aku pakai yang warna putih, cocok banget di 2 anak aku, nggak pernah ada iritasi, nggak pernah ada masalah sih dengan si Mary's ini. Nge-hold banget buang air kecil dan air besar dengan baik. Walaupun kadang-kadang pasti masih ada sih agak sedikit melenceng. Cuma kalau seandainya aku ganti dengan diaper lain, aduh melenceng terus, pasti aja bocor. Tapi kalau untuk si Mary's ini nggak pernah bocor. Pokoknya best. So guys, itu dia 10 essential newborn yang kalian harus siapin sebelum baby ini datang ke dunia ini dan hidup bersama kita, dan our life will be a bit different. Not in the negative way, tapi in the positive way. Tapi hidup kita bisa juga jadi kayak berantakan kalau seandainya kita tidak punya tools ataupun help yang proper. Ini versi aku tahun 2025 yang aku udah punya anak 2, udah aku sering pakai dan is bener-bener best purchase buat aku. And now this question for you. Barang apa yang menurut kalian esensial banget? Please drop the comment below. Sharing is caring. Pengen banget baca-baca pengalaman kalian. Aduh aku udah kangen banget tentang dunia perbebian karena anak-anak aku udah semua udah gede-gede. Well, they are still 4 years and 6 years, tapi aku ngerasa mereka udah big. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa please subscribe, share this video, and give the thumbs like biar aku bisa ada komen-komen lainnya. Kasih tahu juga, komen juga di bawah ada apa lagi. Mungkin nextnya aku akan kasih tahu barang-barang yang lain yang kalau nggak punya nggak apa-apa, kalau punya
Good. Ini kan buat newborn ya. Nanti umur 5 bulan, 6 bulan ke atas itu ada lagi yang lainnya. Jadi aku akan share lagi ke kalian. Jangan lupa tontonin terus. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian lagi expecting a baby next month or 2 months after or I don't know. They wanna prepare it from now on. Semoga video ini akan bermanfaat. Thanks for watching and see you the next one. Auf Wiedersehen.